Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saudaraku, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Tema kita pagi hari ini adalah bahaya ketamakan, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus tidak melarang saudaraku kita menjadi orang kaya. Tetapi yang Tuhan Yesus larang adalah kita menjadi orang yang tamak. Nah, dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan Yesus menjadi hakim untuk membagi harta warisan di antara ia dan saudaranya. Tetapi Yesus menolak karena ia tahu bahwa ada unsur ketamakan dalam diri orang ini. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan atau mengajarkan saudaraku kepada orang yang hadir pada saat itu juga murid dan juga murid-muridnya tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ini adalah untuk menjawab saudaraku permohonan orang itu. Nah, pada saat ini dari perikop ini saudaraku, Lukas pasal 12 ini kita akan belajar 5 kebenaran. 5 kebenaran rohani yang terkandung dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, saudaraku ya, perikop yang sudah terkenal ini. Tapi mari kita menggali lagi saudaraku ya, bahwa perumpamaan ini menggambarkan bahwa orang yang tamak, seseorang yang tamak yang tidak mengutamakan Tuhan saudaraku, itu sulit untuk masuk kepada atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Kebenaran yang pertama saudaraku, ketamakan adalah dosa yang sedang Tuhan ajarkan dalam perikop ini saudaraku. Lukas 12 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berkata, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia membagikan warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya itu." Nah saudaraku, orang-orang yang dipenuhi dengan ketamakan, hidupnya sangat bergantung kepada kekayaan dan kesenangan duniawi semata. Mereka tidak bergantung kepada Allah yang sesungguhnya adalah pemilik alam semesta, harta dunia ini saudaraku. Dalam Mazmur 62 ayat 11a berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Gak boleh saudaraku melekat kepada harta. Jadi bila orang hatinya dan hidupnya melekat kepada harta benda, materi saudaraku, dan tidak melekat kepada Tuhan Allah, hidupnya jauh dari keselamatan, akan menghadapi banyak penderitaan, masalah saudaraku. Karena itu sebagai orang-orang percaya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan harta benda. Dan kebenaran yang kedua, hati orang kaya dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh ini saudaraku, sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Lukas 12 ayat 16 sampai 18 berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudaraku, tergambar di sini karena ketamakan orang kaya yang bodoh itu berusaha menumpuk harta bendanya yang tertimbun itu, saudara, untuk dirinya sendiri dan lupa pada Tuhan yang sebenarnya mengaruniakan semua harta bendanya kepada dia. Sebenarnya orang kaya ini saudaraku bisa melayani Tuhan dengan hartanya, bisa menolong orang banyak, orang miskin dengan hartanya, bisa mendukung pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dengan hartanya. Tetapi dia merasa bahwa itu adalah hartanya.
hartaku, kekayaanku, milikku, kekayaanku, kepunyaanku, aku yang lain, maka saudaraku, dia tidak melakukannya. Hatinya saudaraku jauh dari Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, sesungguhnya keadaan hidup, jiwa dan rohani orang kaya dalam perumpamaan ini adalah kosong. Tergambar dalam Lukas 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku, perhatikan di sini. Orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini hidupnya kosong. Dan dia berpikir melalui harta benda yang dia punyai, dia dapat mengisi kekosongan hidupnya, kekosongan jiwanya. Dia berkata, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Oh saudara, gak mungkin senang. Karena kita tahu saudaraku, yang hanya dapat mengisi kekosongan jiwa dan hidup kita adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber berkat, sumber penghiburan. Dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita bersyukur saudaraku. Karena kita mengerti bahwa Yesuslah yang dapat menyelamatkan tubuh, jiwa, roh kita dari maut, dari neraka. Melepaskan kita dari maut, bukan harta benda yang akan hancur saudaraku. Pada hari kiamat harta tidak berguna. Tidak berguna karena unsur-unsur dunia, materi akan lenyap. Ini dicatat dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, pada hari Tuhan atau hari kiamat akan datang saudaraku seperti pencuri, maksudnya nggak bilang-bilang dulu saudaraku ya, tiba-tiba datang. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia, materi dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap saudaraku. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus suci, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan kebenaran yang keempat saudaraku, orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini menganggap dunia ini tempat yang kekal, padahal tidak kekal dunia ini saudaraku. Lukas 12 ayat 20 berkata, tetapi firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Saudaraku, di sini tergambar bahwa orang kaya yang bodoh ini salah pengertian. Dia pikir dia bisa istirahat saudaraku. Padahal kemudian Tuhan berkata dia akan mengambil jiwanya, dan kalau jiwanya udah diambil mati saudaraku ya. Tidak ada yang kekal saudaraku. Jadi selama kita masih diberi hidup, mari saudaraku kita mentaati firman Tuhan, hidup bijaksana, melayani Tuhan, berbuat baik bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita dan handai tolan saudaraku. Hidup kita jangan seperti orang kaya yang bodoh itu, yang mengandalkan harta benda doang saudaraku ya. Dan kebenaran yang kelima, orang kaya yang bodoh itu kaya dalam harta duniawi tetapi miskin dalam hal rohani di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 21 berkata, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita harus menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan saudara. Kaya rohani, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Menggunakan dan memakai setiap harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan namanya, untuk menolong orang, untuk mendukung pelayanan. Haleluya saudara. Jadi inilah 5 kebenaran dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, bahaya ketamakan saudaraku. Ketamakan dari perumpamaan orang kaya yang bodoh. Yang pertama, ketamakan adalah dosa yang sedang Tuhan ajarkan dalam perikop ini. Yang kedua, hati orang kaya dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, hatinya jauh dari Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, hidup orang kaya yang bodoh ini, saudara, hidup dan jiwanya dan rohaninya itu kosong. Dan yang keempat, saudaraku, orang kaya ini menganggap bahwa hidup di dunia ini kekal. Tidak, umur manusia pendek, saudaraku.
bahkan unsur dunia akan hancur. Dan yang kelima, orang kaya yang bodoh ini saudaraku, kaya dalam harta duniawi tetapi miskin dalam hal rohani. Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Oh Tuhan, jauhkan dari kami ketamakan mengandalkan harta dunia, mengutamakan harta dunia. Kami mau mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kami, sehingga hidup kami diberkati di dunia ini dan sampai kekekalan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati ya, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.